Sultan Hasanuddin lahir di Makassar pada tanggal 12 Januari tahun 1631. Beliau lahir dari pasangan Sultan Malikus Said, Sultan Goa ke-15 dengan Isabe Tomo Lakuntu. Jiwa kepemimpinan beliau sudah menonjol sejak kecil. Selain dikenal sebagai sosok yang cerdas, beliau juga pandai berdagang. Karena itulah, beliau memiliki jaringan dagang yang bagus hingga Makassar, bahkan dengan orang-orang asing. Sultan Hasanuddin kecil mendapat pendidikan keagamaan di Masjid Bantoala. Sejak kecil, beliau sering diajak ayahnya untuk menghadiri pertemuan penting, dengan harapan beliau bisa menyerap ilmu diplomasi dan strategi perang. Beberapa kali, beliau dipercaya menjadi delegasi untuk mengirimkan pesan ke berbagai kerajaan. Saat berusia 21 tahun, Sultan Hasanuddin diamanatkan jabatan urusan pertahanan Goa. Ada dua versi sejarah yang menjelaskan kapan diangkat menjadi raja, yaitu saat berusia 24 tahun atau pada tahun 1655 atau saat beliau berusia 22 tahun pada tahun 1653. Terlepas dari perbedaan tahun tersebut, Sultan Malikus Said telah berwasiat supaya kerajaannya diteruskan oleh Sultan Hasanuddin. Selain dari ayahnya, beliau juga memperoleh bimbingan mengenai pemerintahan melalui Mangkubumi Kesultanan Goa, Karaeng Patingaloang. Sultan Hasanuddin merupakan guru dari Arung Palaka, salah satu Sultan Bone yang kelak akan berkongsi dengan Belanda untuk menjatuhkan Kesultanan Goa. Pada pertengahan abad ke-17, Kompeni Belanda VOC berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku setelah berhasil mengadakan perhitungan dengan orang-orang Spanyol dan Portugis. Kompeni Belanda memaksa orang-orang negeri menjual dengan harga yang ditetapkan oleh mereka. Selain itu, kompeni menyuruh tebang pohon pala dan cengkeh di beberapa tempat, supaya rempah-rempah jangan terlalu banyak. Maka, Sultan Hasanuddin menolak keras kehendak itu, sebab yang demikian adalah bertentangan kehendak Allah, kata beliau. Untuk itu, Sultan Hasanuddin pernah mengucapkan kepada kompeni, marilah berniaga bersama-sama, mengadu dengan serba kegiatan. Tetapi kompeni tidak mau, sebab dia telah melihat besarnya keuntungan di negeri ini. Sedang Sultan Hasanuddin memandang bahwa cara yang demikian itu merupakan suatu kezaliman. Pada tahun 1660, VOC Belanda menyerang Makassar, tetapi belum berhasil menundukkan Kesultanan Goa. Pada tahun 1667, VOC Belanda di bawah pimpinan Cornelis Celman beserta sekutunya kembali menyerang Makassar. Pertempuran berlangsung di mana-mana hingga pada akhirnya Kesultanan Goa terdesak dan semakin lemah. Sehingga dengan sangat terpaksa Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667 di Bungaya. Goa merasa dirugikan, mengadakan perlawanan lagi. Pertempuran kembali pecah pada tahun 1669. Kompeni berhasil menguasai benteng terkuat Goa, yaitu benteng Sombaopo pada tanggal 24 Juni 1669. Sultan Hasanuddin wafat pada tanggal 12 Juni 1670 karena penyakit ari-ari. Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur oleh Belanda karena keberanian beliau dalam melawan Belanda VOC. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1897 di kota Jepara. Nama lengkap Kartini adalah Raden Ajeng Brojo Adiningrat. Mengenai sejarah R.A. Kartini dan kisah hidup Kartini, dia lahir di tengah-tengah kaum bangsawan. Oleh sebab itu, dia memperoleh gelar R.A. Raden Ajeng di depan namanya. Gelar itu sendiri dipergunakan oleh Kartini sebelum dia menikah. Jika sudah menikah, maka gelar kebangsawan yang digunakan adalah R.A. atau Raden Ayu. Itu menurut tradisi Jawa. Ayahnya bernama R.F. Sosroningrat
putra dari Pangeran Aryo Tejonegoro IV, seorang bangsawan yang menjabat sebagai Bupati Jepara. Beliau ini merupakan kakek dari R.A. Kartini. Ayahnya R.M. Susroningrat merupakan orang yang terpandang sebab posisinya kala itu sebagai Bupati Jepara. M.A. Ngasirah sendiri bukan keturunan bangsawan, melainkan hanya rakyat biasa. Oleh karena itu, peraturan kolonial Belanda ketika itu mengharuskan seorang bupati harus menikah dengan bangsawan juga. Hingga akhirnya ayah Kartini kemudian mempersunting seorang wanita bernama Raden Ajeng Werjan yang merupakan seorang bangsawan keturunan langsung dari Raja Madura ketika itu. R.A. Kartini diketahui memiliki 10 saudara yang terdiri dari saudara kandung dan saudara tiri. Ia merupakan anak kelima, namun ia merupakan anak perempuan tertua dari 10 saudara. Mengenai riwayat pendidikan Kartini, ayahnya menyekolahkan anaknya di ILS. Disinilah ia kemudian belajar bahasa Belanda dan bersekolah di sana hingga berusia 12 tahun. Sebab ketika itu anak perempuan harus tinggal di rumah untuk ditinggi. Meskipun berada di rumah, ia aktif melakukan korespondensi atau surat menyurat dengan temannya yang berada di Belanda, sebab beliau juga fasih dalam berbahasa Belanda. Dari sinilah kemudian ia mulai tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa yang ia baca dari surat kabar, majalah, serta buku-buku yang ia baca. Hingga kemudian ia berpikir untuk berusaha memajukan perempuan pribumi. Dalam pikirannya, kedudukan wanita pribumi masih tertinggal jauh atau memiliki status sosial yang cukup rendah kala itu. R.A. Kartini banyak membaca surat kabar atau majalah-majalah kebudayaan Eropa yang menjadi langganannya yang berbahasa Belanda. Di usianya yang ke-20, ia bahkan banyak membaca buku-buku karya Louis Paperus yang berjudul The Still karya Van Augusta Dery. Ketertarikannya dalam membaca kemudian membuat beliau memiliki pengetahuan yang cukup luas ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Selain itu, ia juga menaruh perhatian pada masalah sosial yang terjadi. Menurutnya, seorang wanita perlu memperoleh persamaan, kebebasan, otonomi, serta kesetaraan hukum. Surat-surat yang Kartini tulis lebih banyak berupa keluhan-keluhan mengenai kondisi wanita pribumi. Ia juga mengungkapkan dalam tulisannya bahwa ada banyak kendala yang dihadapi perempuan pribumi, khususnya di Jawa, agar bisa lebih maju. Cita-cita luhur R.A. Kartini adalah ia ingin melihat perempuan pribumi dapat menuntut ilmu dan belajar seperti sekarang ini. Itu dianggap sebagai hal yang baru yang dapat merubah pandangan masyarakat. Selain itu, tulisan Kartini juga berisi tentang yaitu makna ketuhanan, kebijaksanaan dan keindahan, perikemanusiaan juga nasionalisme. Inilah yang menjadi keistimewaan R.A. Kartini. Sejarah mengatakan bahwa R.A. Kartini diizinkan oleh ayahnya untuk menjadi seorang guru sesuai dengan cita-citanya. Namun ia dilarang untuk melanjutkan studinya untuk belajar di Batavia maupun ke negeri Belanda. Hingga pada akhirnya ia tidak dapat melanjutkan cita-citanya, baik belajar menjadi guru di Batavia ataupun juga kuliah di negeri Belanda. Meskipun ketika itu ia menerima beasiswa untuk belajar ataupun kuliah di negeri Belanda, meskipun ketika itu ia menerima beasiswa untuk belajar di sana. Pada tahun 1903, pada saat R.A. Kartini berusia sekitar 24 tahun, dia dinikahkan dengan K.R.M. Adipati Arya Senggi Jojo Hadiningrat, yang merupakan seorang bangsawan dan juga bupati di Rembang yang telah mempunyai 3 orang istri. Seperti diketahui sebelum wafat, R.A. Kartini mempunyai seorang anak bernama R.M. Sesalih Jojo Adiningrat, anak dari pernikahannya. Namun miris, beberapa hari kemudian setelah melahirkan anaknya yang pertama, R.A. Kartini kemudian wafat pada tanggal 17 September 1904 di usianya yang masih sangat muda, yaitu 24 tahun. Beliau kemudian dikebumikan di desa Kabupaten Rembang berkat perjuangannya. Kemudian pada tahun 1912 berdirilah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang, kemudian meluas ke Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, serta daerah lainnya. Sekolah tersebut kemudian diberi nama Sekolah Kartini untuk menghormati jasa R.A. Kartini. Yayasan tersebut milik keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etis di negara kolonial Belanda. Sepeninggal R.A. Kartini, kemudian seorang pria Belanda bernama J.H. Abendanon
yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Ia mulai mengumpulkan surat-surat yang pernah ditulis oleh R.A. Kartini ketika ia aktif melakukan korespondensi dengan teman-temannya yang berada di Eropa ketika itu. Dari situ kemudian disusunlah buku yang awalnya berjudul, yang kemudian diterjemahkan dengan judul Dari Kegelapan Menuju Cahaya yang terbit pada tahun 1911. Buku tersebut dicetak sebanyak 5 kali, dan pada cetakan kelima terdapat surat yang ditulis oleh Kartini. Pemikiran-pemikiran yang diungkapkan olehnya kemudian banyak menarik perhatian masyarakat ketika itu, terutama kaum Belanda, karena yang menulis surat tersebut adalah wanita pribumi. Atas jasa R.A. Kartini, Presiden Soekarno sendiri kala itu mengeluarkan instruksi berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Keputusan itu menetapkan R.A. Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Soekarno juga menetapkan hari lahir Kartini pada tanggal 21 April, diperingati sebagai Hari Kartini sampai sekarang ini.